Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Zuli Silwanto. Kali ini saya didampingi oleh seorang maestro bela diri Indonesia. Ini seorang maestro, ini bukan master lagi, udah maestro. Jadi prestasinya cukup banyak. Siapa dia? Sebelahnya namanya siapa, Bang? Terkenalnya namanya Yani. Yani. Namanya Yani. Nama lengkapnya lah. Nama lengkapnya Adriani Mandi. Adriani Mandi. Ini asalnya dari Manado ya? Sulut dari Manado, Sulawesi Utara. Oke, kita akan bercerita. Kalau di episode sebelumnya saya sudah membahas tentang sejarah kickboxing dunia. Dan sekarang seperti janji saya, kita akan bahas tentang sejarah kickboxing Indonesia. Seperti apa ceritanya? Check it out. Kita sekarang bicara tentang sejarah kickboxing Indonesia. Nah, saya cerita dulu ya sebenarnya. Ya, silakan. Dari sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa ini informasi kita dapatkan dari pihak-pihak yang betul-betul berkompeten ya, dari pelakunya, orang yang pertama kali membawanya, terus orang-orang yang pertama kali juga membesarkan kickboxing Indonesia. Jadi kalau misalnya ada nama-nama yang tidak saya sebutkan, orang-orang yang tidak saya sempat sebutkan dalam cerita sejarah ini, mohon dimaafkan karena mungkin ketidakpengetahuan saya. Karena di Indonesia kan biasalah gini-gini biasanya apa Mak? Ya. Sensitif ya. Sensitif. Wah, ini kok gini lagi. Ya. Enggak, tapi enggak. Ini hanya secara garis besar supaya teman-teman tahu bagaimana sih kickboxing Indonesia itu ada. Ya. Oke, ceritanya bermula dari tahun 70 sampai 74 ya. Ya. Itu ada seorang Indonesia yang mendapat beasiswa kuliah di Jepang. Dia kuliah untuk bidang kimia tekstil. Namanya adalah Virya Surya Tono Wijaya. Iya. Atau yang bisa disebut dengan Pak Surya. Pak Surya. Siapa yang nggak pernah Pak Surya? Kalau kickboxer seumuran saya ke atas tuh pasti kenal Pak Surya karena beliaulah yang pertama kali membawa kickboxing Indonesia. Nah ceritanya sebelumnya beliau juga pernah berlatih untuk di Indonesia itu pernah berlatih judo, kemudian berlatih jujitsu dan kungfu solin selatan ya, yang cukup keras. Nah ketika di Jepang itu beliau mengikuti kelas untuk Kempo, Sorenji Kempo ya. Jadi beliau sampai di sana dan 4 Sorenji Kempo. Nah, seperti kita ketahui dari cerita sebelumnya bahwa di zaman itu di tahun-tahun itu 70 sampai 79 itu kickboxing di Jepang tuh lagi jaya-jayanya nih ya, hampir setiap televisi, bahkan ke kota-kota kecil itu kickboxing itu ditayangkan. Mereka mempertandingkan antara kickboxer Jepang dan kickboxer dari Thailand. Jadi adulah antara basic karate dan basic muay thai asli. Itu lagi rame-ramenya di Thailand. Nah, Bapak Surya ini sangat tertarik dengan olahraga ini dan beliau bertemu dengan pendirinya kickboxing. Nah, beliau bertemu dan ngobrol-ngobrol dengan pendiri kickboxing tersebut yang juga merupakan seorang promotor tinju dan juga dia seorang karateka aliran keras lah, aliran full contact kayak seperti Kyokushin gitu. Nah, dialah yang pertama kali mendirikan nama kickboxing itu di Jepang dan memulai pertandingan kickboxing antara Jepang dan orang Thailand. Nah, Pak Surya bertanya kepada beliau tentang pandangan visi beliau bagaimana kickboxing di dunia. Dan dia mengatakan bahwa kelak kickboxing ini akan menjadi seperti tinju profesional. Jadi akan menjadi sebuah olahraga tontonan yang sangat menarik. Dan kalau itu memang masih profesional ya, belum ada amatir ya. Nah, kemudian beliau Pak Surya juga sempat berlatih kickboxing di sana dan pada tahun 74 pulang ke Indonesia dan mulai juga mengembangkan kickboxing tuh di campnya. Nah ini di sini mungkin Mas Riani lebih banyak tahu ceritanya. Oke, sambung Mas Riani silakan. Iya, jadi gini, memang sejarah kickboxing di Indonesia itu memang kita juga harus tahu dan sadar bahwa kickboxing ini kita juga tidak bisa berdiri sendiri ya. Semua pasti ada awalnya. Ya memang kickboxing ini kita sama-sama tahu, apalagi Pak Surya itu kan adalah bagian dari pelatih saya. Jadi pada saat tahun 1995, jadi ketika itu saya bersama teman-teman pelatnas Wushu ya. Nah beliau tuh yang ditunjuk sebagai pelatih nasional Wushu, Sanda. Nah, itu saya bersama-sama Alfred Maweru, Chris John, dan teman-teman yang lain. Nah, situ saya berawal mula mengenal lebih akrab dan lebih dekat. Nah, jadi berjalannya waktu ini kita melihat bahwa kickboxing ini olahraga yang sebenarnya lebih dulu terkenal dibandingkan olahraga yang sebelumnya sesama ya, mirip-mirip ya, seperti Muay Thai dan lain-lain. Karena ini memang sudah sejak lama. Sudah ada. Jadi combine antara bela diri antara Asia ya,
Ya. Jadi Asia dan Asia juga gitu. Ya, Dengan siap. Eropa gitu. Ya. Nah, jadi berjalannya waktu pada saat seingat saya tuh tahun 96 itu, sudah mulai berkembang kickboxing gitu. Ya. Ya, jadi 97, 96 itu sudah mendiri, yang seingat saya tuh sudah Pak, namanya Medan Jaya, itu Pak Medan Jaya, Edi. itu yang di Yogyakarta ya? Iya, di Jogja itu setelah Yang pertama kan punyanya Pak Pak Surya, Surya, Tunas Tunas Jaya. Jaya. Jadi kembang Pak Edi itu berguru atau berlatih dengan Pak Surya. Nah, kelihatan seperti itu, dan kebetulan Pak Edi pada saat itu masih jaya-jayanya. Makanya disebut dengan Medan Jaya. Medan Jaya, lagi gitu. Jaya. Jaya, dan sampai sekarang masih tetap jaya Pak Edi. Masih ada. Masih tetap masih sehat Pak Edi. Salah satu muridnya juga Master Volan Munggio tuh Iya. dari Medan Jaya juga. Jadi mereka mendatangkan pelatih dari Australia, John Cannon dan beberapa, dan di sana teman-teman saya seperti Ahmed, Heri Wijaya, nah mereka sempat berguru di sana. Ahmednya Suhu Ahmed ya? Iya, yang kita sebut dengan Suhu Ahmed. Nah, mereka berguru di sana, dan kebetulan tahun-tahun 96 itu Suhu Ahmed ini mantan atlet kungfu. Iya, Kungfu, dan kita sama-sama bertanding pada saat ke Jurnas 1995 kalau nggak salah, 96 itu di Sansounya. Nah, setelah itu mereka sudah berguru, dan saya kembali ke Jakarta, dan disitulah terbentuknya juga di Bandungnya kickboxing itu. Medan Jaya itu ada juga Iwan Said kan ya? Di sana ada Iwan Said, ada yang namanya satu lagi yang sekarang di Sumatera Selatan itu. Mereka yang senior-senior di Medan Jaya, termasuk Sigit. Mereka itu di sana itu. Nah, sudah berjalannya waktu yang lama itu, sangat disayangkan kenapa belum terbentuk organisasi amatir maupun profesional. Gitu. Jadi Master seperti itu. Nah, jadi sambil berjalan waktu yang cukup lama, kita ada event yang namanya event yang di Indosiar kalau nggak salah dulu. Iya, Indosiar pada tahun 96, 97 antara segitu. Jadi saya pun ikut serta di situ, jadi seorang pemain kickboxer. Nah, itu diadakan kalau tidak salah dengan almarhum Pak Ali. Ya. Nah, Pak Ali itu itu dengan Pak Surya juga, itu Borokanda. Borokanda itu. Jadi diadakan beberapa kali event kickboxing. Nah, itu awal mulanya kita tampil di TV ya? Di TV. Nah, salah saya peserta, dan Bernard juga kalau tidak salah. Nah, berjalannya waktu itu semua kok belum terakomodir. Nah, singkat cerita, pada saat saya dapat tugas atau kerja, untuk ke Eropa. Turkmenistan. Kebetulan saya membawa satu cabur, dan kebetulan memang saya sudah ada akses di sana dengan orang luar negeri. Tapi pas di sana saya ketemu akses itu bersama itu, karena udah calling kamu ketemu dengan saya di sini. Nah, kami ketemuan dengan orang Malaysia di GOR satunya. Oh, jadi ketemunya di sana dengan Malaysia ini? Iya, dengan Malaysia, dengan itu. Namanya? Albert Lim. Ya. Dia pengurus Wako Asia kan? Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ya. Kebetulan saya ketemu dia, dan saya bincang-bincang dengan dia. Albert. Itu belum ketemu Nasiri ya? Ada, kebetulan setelah itu, karena itu kita kenal dengan Nasiri. Oh, jadi ketemu Albert Lim dulu, kemudian diperkenalkan dengan Presiden Wako Asia. Asia. Jadi saya langsung ketemu. Bagaimana, saya menanyakan, bagaimana nih kickboxing di Indonesia, apakah sudah ada? Oh, belum. Kamu dari mana? Ya, saya ceritakan. Saya coba akan membuka dan coba untuk mengembangkan bagaimana caranya. Nah, akhirnya Master Albert Lim itu memanggil Presiden Asia. Nah, dengan saya bincang-bincang gini, dan langsung dipercayakan untuk, kebetulan Albert Lim bahasa Melayu, jadi saya sedikit pahamnya. Inggris saya biasalah, Inggris itu. Jadi ketika disampaikan ke ini, silakan dipercayakan secara lisan oleh Master Nasri untuk segera mengembangkan. Nah, dalam waktu singkat, kalau nggak salah itu tanggal 27 April kalau nggak salah ya, 2017 mulai. Juni 2017. Nah, saya coba berkoordinasi dengan paling utama yang saya tidak lupa juga, orang yang paling dekat mendapatkan informasi ini adalah istri saya. Jadi dia yang membantu. Dia sama istri itu berdua. Iya, kalau bisa dibilang tuh dulu kantornya kantor berjalan. Jadi bawa bag, bawa kantong itu, bawa laptop satu, saya bawa laptop satu untuk kemana-mana, untuk mobilitas itu. Nah, jadi
Barulah di situ saya mengingat beberapa kali memang penawaran untuk saya mencari calon itu memang banyak ya. Pertama ya saya tawarkan ke Pak Ketua yang sekarang ini, Pak Ketua Pak Ngatino, Ngatino. cuma beliau masih sibuk. Terus ya, saya coba kejar terus tapi masih sibuk. Terus saya tetap berkoordinasi dengan Pak Ketua KONI pada saat itu, Ya, Pak Tono Suratman. Tono, ya. Beliau juga sibuk dikarenakan memang beliau nggak bisa menjabat sebagai Ketua KONI dan mau menjabat sebagai Ketua Umum PBB. Jadi kita berjalannya panjang, semua tidak, akhirnya saya kejarlah bersama Indra. Saya mengajak Indra untuk adik saya, ayo kita audiens dengan Pak Ngatino. Ya. Jadi kemanapun Pak Ngatino pergi, kita kejar terus. Betul. Nah, di 2018 itulah kita ketemu di eventnya Road to Asian Games Wusu. Nah, di situ saya coba memberikan masukan-masukan bahwa olahraga kickboxing ini bukan hanya olahraga yang dibentuk olahraga saja, tetapi olahraga ini sudah menjadi olahraga Olympic Charter. Jadi sudah ada logo itu loh. Nah, saya berargumen terus dengan Pak Ngatino untuk selalu olahraga ini seperti apa sih katanya. Kalau belum ini saya tidak akan mau. Tapi saya juga terus memberikan kepercayaan bahwa olahraga ini sudah ada logo OCA. Pak Ketua kita kan paham tentang organisasi. Jadi jangan nggak sia-sia ketika memang kita harus berjuang dari itu. Akhirnya setelah saya tunjukkan dan data-data itu saya minta berkas dan itu sudah menjadi anggota daripada OCA. Nah, akhirnya ya udah beliau membantu. Nah, sambil berjalannya waktu kita coba saya untuk namanya membentuk organisasi ini kan bukan hanya tenaga, pikiran, tapi kita butuh juga cari orang yang butuh dukungan. Nah, saya coba bilang Pak Ketua ke Pak Ketua sekarang, apakah Pak Ketua mampu menjalankan roda ini? Akhirnya saya tawarkan dengan yang namanya, saya tawarkan dengan orang yang mungkin mampu. Akhirnya kita beraudiensi dengan namanya Pak Haji Malkam. Ya. Iya, Pak Haji Malkam Amin. Kebetulan beliau orang Makassar. Saya coba tawarkan. Nah, kebetulan memang kegiatannya pada saat tahun 2018 itu sibuk sekali. Jadi akhirnya Pak Malkam Amin menyampaikan saya belum bisa menjadi jadi ketua umum. Ya sudah, tapi ada dukungan lah untuk pelaksanaan. Karena besok harinya tinggal pelaksanaan pelaksanaan munasnya. Tapi beliau pada hari itu, karena kita maklumi karena kesibukannya mobilitas pada tahun itu kan tahun politik ya. Jadi dia meninggalkan ini. Akhirnya karena kita udah musyawarah nasional, mau nggak mau hanya ada Pak Ngatino. Akhirnya kita mau nggak mau ya sudah. Daulat lah ya. Yang ada aja dulu. Ya sifatnya Pak Ketua yang sekarang ini kan sifatnya menghantar. Sampai organisasi ini cukup matang dalam pembinaan, dalam berorganisasi. Ya sampai saat ini tetap beliau selalu bilang adalah sifatnya ini menghantar. Tapi kalau memang ada yang akan lebih baik nanti next ke depan. Untuk membentuk sementara ini kita masih berbenah untuk memperkuat pilar-pilar kita ya supaya ke depan bisa lebih matang lagi, baik itu berorganisasi, baik itu administrasi. Ya kalau boleh dibilang bayi baru lahir kita baru umurnya ya mungkin balita. Iya, kayak orang bilang sumur jagung lah. Masih berlari pun masih harus dikawal-kawal lah gitu ya. Nah, itulah Master. Jadi kita berdirinya 2018 dan legalitas itu terbit di 2018 gitu. Jadi sampai sekarang ini. Nah, semoga ke depan ini kickbox ini kan lebih keren lagi. Keren dan cakep. Nah, ada satu lagi Master. Kenapa keren selalu kickboxing keren? Ya, kita dengan sejarah yang sebelumnya baru saya muter lagi ketika saya ketemu. Nah, saya menemukanlah teman-teman yang di situ ya, saya harus mengenalkan ini dengan klub-klub dulu. Jadi saya sudah mobilitas khususnya di wilayah Jakarta. Nah, di mana saya mobilnya pelan-pelan. Khususnya dulu pada saat itu saya masih bisa dibilang di Kemang Fight ya. Pada saat itu masih bantu-bantu lah. Masih bantu-bantu ini. Jadi artinya saya untuk memperkenalkan saya bahwa saya salah satu dari klub gitu. Baru saya mobil ke beberapa klub-klub yang ada seperti Master gitu. Jadi kita kembali lagi waktu pada saat Munas itu. Nah, di Munas itu kan kita nggak juga namanya mendirikan nggak bisa sendiri. Nah, kita harus bersama-sama untuk mencapai tujuannya bahwa kita harus menyelesaikan. Nah, seperti Pak Ketua selalu bilang bahwa kita kalau layar sudah berkembang,
harus maju Hmm. gitu. Akhirnya ya Pantang beliau yang surut ke pantang belakang. surut. Nah, Beliaulah yang jadi ketua, ya sudah kita membantu, sifatnya membantu. Nah, tapi perjalanan itu kan butuh banyak perubahan-perubahan atau masukan-masukan dalam Munas itu. ya. Baik itu logo, baik itu kita harus mengisi dengan yang banyak hal lah tentang keorganisasian itu. Nah, setelah itu kita ada perubahan-perubahan dari logo, inisiasi dari saya bentuk logo hanya karena inspirasi ya. Ternyata ada perubahan-perubahan dari daerah pada saat Munas itu pingin logo ini loh biar lebih keren seperti apa. Ya, ya. Nah, dirubahlah di situ. Makanya kalau saya boleh kasih masukan, ya kan, ketika ketika sebelum pembentukan itu ya itu yang saya keliling tadi. Ah, Ada Siam, ada Master Juli juga termasuk ya. saya minta tanda tangan. Ah, Ya kan, ada Master Juli saya minta tanda tangan, di sini di Siam saya minta tanda tangan, semua bahwa mau mendukung olahraga cabur ini. petisi lah. Petisi lah, ya disebut petisi. Bahwa kita mendukung berdirinya PPKB. Terus termasuk daerah-daerah. Tapi itu kan hanya sebatas apa namanya petisi macam gitu. Ya. Nah, jadi semua suka gitu. Akhirnya ya itulah kita bentuk Munas sambil berjalan. Nah, proses-proses itu kan ada Mas Juli juga berada di situ Ya. yang ikut mensupport sampai saat ini loh. Iya, sampai saat ini kita masih Komitmennya luar berjuang biasa bersama. berjuangnya. Cuman kan kadang memang ada orang yang pikiran itu selalu negatif melihat kita ya. Iya. Padahal kita berjuang betul-betul Iya. untuk Indonesia. Ya gitu Master. Jadi ya akhirnya banyak seperti satu contoh Master sudah berkontribusi sesuai dengan kebidangannya, ya kan, pantang surut. Walaupun dia namanya ini berjalan waktu Ya, pasti ada pasti ada kendala ya. pasti banyak kendala. Segala sesuatu yang akan besar itu biasanya melalui kendala-kendala yang juga nggak sedikit. Banyak sekali ya. Kita ya kembali lagi memang kalau kita jaga organisasi ini dengan baik, manajemen yang baik dan pengaturannya dengan baik pasti akan baik juga hasilnya ke depan. Nah, terus ada perubahan-perubahan logonya. Salah satu logo kenapa ada logo itu merah putih? Merah putih. Ya, merah putih itu memang inspirasi bulat itu kenapa saya buat bilang itu semua itu logo itu udah filosofinya. Itu semua ada filosofinya, termasuk yang menyarankan filosofi daripada logo bintang itu adalah satu orang juga, Bernard juga. Jadi kita rapat kita mau merevisi nih. Kenapa kita argumen kenapa? Bernard kenapa harus ada logo emas? Ya kita harus menjadi bintang mas. Bintang menjadi di antara bintang, gitu loh. menjadi emas di antara yang lain. Betul, di situ juga ada Pak Bambang yang turut ikut membantu juga. Pak Bambang juga luar biasa tuh ya membantu kita ya. Iya, dia ikut kontribusi pikiran maupun tempat dan lain-lain. Bahkan materi ya. Materi juga dia mengikut. Nah, dia juga ikut merubah logo yang tadinya berantakan, yang tadinya menurut pemikiran saya itu adalah pulau-pulau. Ternyata itu nggak terlalu ribet. Akhirnya dipersimpel lah. Jadi merah putih saja. Tapi keren kalau logonya sekarang tuh keren. Iya. Mas, kalau yang saya coba masukkan itu ya seperti keseimbangan. Kenapa keseimbangan? Karena kita urbanisasi apa namanya? Emansipasi. Makanya logo itu ada yang namanya perempuan dan laki-laki saling menendang gitu ya. Saling menendang bahwa itu tidak ada batas kickbox ini sebenarnya. Tidak ada batas adalah antara usia dan selalu itu. Nah, itu Master. Jadi sambil dia berjalannya organisasi ini sampai sekarang itu bukan berarti saya sendiri Master. Itu karena kita berusaha untuk bekerja sama antara pengurus PP dan daerah. Kalau tanpa daerah, PP juga tidak ada. Gitu. Jadi kalau pendiri kickboxing itu adalah Osamu Noguchi, sama itu dari Jepang. Jadi pendiri kickboxing Indonesia itu adalah Yani Adriani Mande. Kita sama-sama organisasinya orang pencetus organisasi. Cuma kickboxing ini sebenarnya di Indonesia seperti sejarahnya tadi yang pertama kali perkenalkan Pak Surya. Ingat pada tahun 79 kalau nggak salah ya. Itu pertama kalinya juga Pak Surya menggagas sebuah event profesional kickboxing ya. Mempertemukan kickboxer dari Jepang dan Thailand di Istora ya. Itu ada 2 hari, 1 harinya 5 partai. Jadi ada 10 partai dan itu cukup sukses waktu itu kan. Dihadiri sama Wakil Menteri ya? Wakil Presiden. Ada Malik ya. Ada Malik ya. Beliau yang buka ya. Ada Malik. Terus selanjutnya juga Pak Surya juga bekerjasama dengan teman-temannya yang di Surabaya. Itu juga menggelar event yang sama di Surabaya. Iya, itu pertemukan juga kickboxer Jepang dan Thailand di Surabaya. Nah, setelah itu Surabaya ini pinter nih. Jadi orang-orang Thailand, fighter Thailand itu disewa, di hire untuk stay di Surabaya
untuk melatih anak-anak Ya, Surabaya anak Surabaya. bagaimana kickboxing. Tentunya kickboxingnya lah Thailand, karena pelatihnya Thailand kan. Nah, di situ mulai berkembang dari Surabaya juga. Iya, jadi gitu, Master. Ya, Jadi intinya semua ini karena kita untuk kita semua. ya, betul. Jadi untuk Indonesia juga ya. Proses semua Hmm. memang nggak mudah. Tidak mudah juga mendapatkan prestasi juga, nilainya juga tidak mudah. Ya, ya. Butuh pikiran, tenaga dan Ya, kalau lain-lain yang harus untuk kita pikiran dan tenaga yang apa yang kita lakukan, teman-teman jangan bertanya dan jangan ya. ragukan. Nanti kita memberikan Ya, total all out yang kita punya untuk pengembangan PKB ya, betul. bersama beliau dan teman-teman yang lain. Terutama di pusat, karena kita Ya. kan yang pusat pasti banyak yang bergerak dari organisasi ini. Jadi kami cuma menyayangkan kadang kalau ada pikiran-pikiran negatif dari teman-teman di luar sana tentang kami di pusat, bahwa ya pikiran tidak baik lah. Teman-teman nggak usah meragukan siapa sih seorang Yani Mandi di dunia bela diri ya. Nggak usah meragukan saya seorang Sislawanto di dunia bela diri. Nggak usah meragukan yang lain-lain. Ada Anthony Payo, ada Master Colin, semua itu adalah orang-orang murni bela diri yang betul-betul ingin mengembangkan bela diri. Jadi kita selama ini bekerja memang dengan hati ya. Ya. Gitu. Tidak ada kepentingan apapun, hanya kepentingan untuk PPKBI dan Indonesia itu. Ya gitu, Master. Memang tidak mudah. Nah, itu memang mulai merubah semua dan mengatur semua ini memang harus dengan hati, Master ya. Ya, harus dengan Kalau hati. kita dengan setengah hati ya terkadang kita sudah melakukan yang terbaik saja bisa Ya, salah, apalagi yang tidak baik. Baik Jadi aja salah, ya, apalagi nggak baik. ya, Orang kita pernah difitnah disogok motor, pakai motor segala ya, macam. gitu lah. Itulah Itulah biasalah. Master sejarah dari sedikit Ya, sejarah terima yang itu. kasih. Nah, saya lupa tadi. Jadi memang sangat disayangkan pada saat tahun itu kenapa tidak dilegalitaskan Ya, kickboxing ya, ini. dari Makanya pertama kali berdiri itu ya. iya, jadi pada saat itu ya saya terinspirasi untuk segeralah ya. Karena betul, mungkin betul. gini Mas, dulu itu kan orang fokusnya kan ya pro, jadi bukannya buat Iya, entertain, mungkin pro, itu ya, bayaran, jadi mereka nggak memikirkan bahwa organisasi ini kickboxing ini bisa dipertandingkan di sebagai cabur prestasi gitu. Iya, Nah, setelah betul. kita mengenal Wako ini kan baru kita terbuka, oh ternyata kickboxing itu ada cabang prestasinya. Iya, Bukan betul, hanya betul. pro dan bermain di ring, ada tatami juga, justru ada seninya juga. Kita baru Iya, tahu iya, kan jadi setelah kita banyak berkembang. nomor yang Ya. gitu. Jadi Saya nggak pikir gitu. wajar sih kalau dulu belum ada organisasi, karena emang orang pasti nggak berpikir ke sana. Orang taunya cuman Di ring. kickboxing itu pro kan. Ya, di ring saja. Apalagi Master kan kita sama-sama tahu ini kan dia nomor stylingnya kan banyak. Banyak, ada Ya, 8. ada 8 nomor. Nah, kita yang berdiri di sini yang salah satu yang kepengurusan ini kan sudah pakem di bela dirinya Iya, masing-masing. iya. Jadi secara psikologis ini kita tuh bukan diragukan lagi. Iya. Sudah kemampuannya memang untuk bela diri, Ya, bela diri, udah totalitas. dunia kita emang dunia Gitu. bela diri. Ya, kita Jadi berupaya kita gitu. kita sama sekali ya nggak ada sama sekali berpikiran untuk politik segala macam ya. Kita jadi pengurus-pengurus yang di pusat sekarang ya, itu adalah murni orang-orang bela diri. Terutama kita yang di lapangan lah, Dewan Guru sekarang itu betul-betul murni bela diri. Yang memang kita yang bertujuan berniat mengembangkan bela diri untuk Indonesia. Iya, betul Pastor. Nah, jadi banyak sekali yang namanya pengalaman-pengalaman kita mendirikan. Memang ya saya nggak perlu menceritakan juga. Artinya mendiri organisasi yang lain juga, tetapi memang sekarang ini olahraga kickboxing juga keren. Ada satu lagi Master, kenapa keren? Apa? Kenapa Nah, keren? jadi saya juga perlu kasih tahu juga kenapa ada inisiasi juga, kenapa itu jadi keren. Ya. Nah, saya juga harus menghargai juga Master Polan. Ya, itu Nah, dari Master Polan Polan itu yang inisiasi. dia banyak sekali juga memberikan Ide-idenya ya, inspirasi. ide-idenya luar biasa emang. Emang orang entertain, jadi ide-idenya luar biasa. Ya, jadi dia sebutkan, gimana Bang kalau kita sebutkan kickboxing keren. Nah, ternyata itu memang kickboxing ini kan spesifik siapa saja boleh. Tapi memang nyata-nyatanya keren sih memang. Iya, keren. itu dia. Makanya akhirnya jadi kan jadi kickboxing keren. Yes. Ya, luar Gitu. biasa. Dan Jadi, Master Juli juga. Ya, Master Polan itu otaknya cemerlang juga buat ide-ide dia, kreatifnya tinggi. Kita lengkap semua, ada entertain gitu. Nah, Master Juli juga ya kalau dari awal gimana saya berkoordinasi dengan beberapa camp, Master Juli bagian dari yang saya minta itu tadi apa namanya tuh? Petisi pertama tuh, tanda tangan di atas. Petisi tolong Master ya kan. Ya, saya keliling secara lisan, tetapi saya bawa kertas itu adalah petisi pertama wilayah DKI, Master bla 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 bla, susul wilayah gini. Jadi
terima kasih juga Master. Saya saksinya Ya. bagaimana perjuangan beliau keliling-keliling dengan motor bersama sang istri tercinta ini. Jadi mereka berdua itu keliling-keliling untuk mencari dukungan ke camp-camp, ke teman-teman para bela diri yang lain untuk bagaimana kickbox ini saya berdiri. Dan akhirnya kita diterima di KONI pada tahun 2018. 2019, legalitas itu 2018 awal. Awal akhirnya itu 2019 kita sudah diterima secara sah oleh KOI dan KONI. Dan pertama kali kita mengirim tim melaksanakan SEA Games di Manila dan kita berhasil mendapatkan 2 emas, 2 perak, 6 perunggu. 6 perunggu. Dan itu murni loh. Murni lah. Ini pelatih pertamanya nih. Saya pelatih membantu. nasional pertama nih. Ya, dan itu murni betul-betul kita berjuang karena memang kickboxing di internasional itu Master bukan dibilang kategori tidak ada anggota. Semua sudah beranggotakan dan padat di dalam satu kelas itu. Full. Jadi kalau kita ada 7 orang, ya 7 orang isinya. Jadi bukan cuma 5 karena standar di SEA Games itu kan 5. Tapi kita full 7 sampai 10. Masuk semua. Gitu. Jadi ya gitulah Mama Surzuli, apa yang saya ceritakan ini memang realitanya seperti itu. Terima kasih Mas Tirani. Bukan hanya nanti ke depan, mungkin saya pun tidak ada, tapi ada hal-hal yang saya tinggalkan yang bermanfaat juga buat orang banyak, buat orang yang karena kita nggak punya kepentingan apa-apa. Untuk yang merasa ya kita Master Juli juga ikut dalam berjasa dalam anak muda. Kita sudah lakukan dan sama-sama berjuang, termasuk teman-teman yang menonton juga berjuang membesarkan kickbox Indonesia, termasuk senior-senior kita ada Su Ahmed, ada Bang Iwan Said, terus Pak Isbul sama hormat, Pak Isbul, siapa lagi yang dari Medan Jaya, Pak Edi Suswanto, terus ada juga yang dari Tora Medan Jaya, Pak Iwan di Semarang, sama anaknya Pak Gunawan Wijaya, itu juga inisial kickboxing itu semua ya. Pak Tora juga, Pak Tora juga, Surabaya, mereka yang ikutin. Dan mungkin yang kalau saya lupa juga mungkin ya Master, mungkin ada orang-orang mungkin yang pernah berkontribusi tapi mungkin di luar organisasi yang sekarang ini, ya kita harus patut hargai juga. Ya, kita juga pernah di tim kita pernah ada Mustadi, ada Melda, itu kita harus hargai karena biar bagaimanapun mereka pernah sumbang buat kita ya, buat pengembangan pendirian kickbox Indonesia. Mungkin saya juga dengan teman-teman daerah ya, mungkin ada yang mungkin saya nggak sebutkan, mohon maaf Mas. Ya, itu saya bilang tadi di awal. Disclaimer dulu, soalnya kan di Indonesia ini kadang gini-gini sensitif. Wah ini kok nggak disebut, itu pelatih saya. Enggak. Kita bercerita secara global aja, maksudnya supaya teman-teman tahu bagaimana sih kickboxing dari awal tuh masuk ke Indonesia, kemudian sampai adanya organisasi PPKBI ini, dan arah tujuan kita kemana. Jangan lupa Master, kalau memang ada teman-teman ketika mendengar atau mendengarkan ini kita bincang-bincang kita, ya kita silakan memberikan masukan karena saya juga kan kalau melihat sesuatu yang perlu kita apresiasi dan itu kan melihat data dan fakta bahwa kita nggak ngarang-ngarang, ya kan, yang kita hargai, yang kita hormati pada senior-senior sebelumnya. Kalau ada pun yang ini yang merasa tidak belum disebutkan, ya kita akan mungkin di next time kita akan bicarakan lagi itu biar lebih. Someday kita akan bahas lagi tentang para senior. Saya ingin membahas sebuah episode tentang para senior yang pernah terlibat dan ada di kickbox Indonesia. Oke, Mas Rani, terima kasih kisahnya. Mudah-mudahan ini bisa memberi pengetahuan bagi teman-teman semua bagaimana sih sebenarnya kickbox Indonesia sampai ada sampai sekarang ini. Dan sekarang ingat kita berafiliasi dengan World Association Kickboxing Organization Dunia, khususnya di bawah WAKU Asia. Jadi kita sudah punya IF-nya, International Federation, dan kita harus mengikuti semua aturan yang ada dari IF. Apa yang kita kerjakan sekarang, lakukan sekarang, peraturan organisasi yang kita buat sekarang adalah berdasarkan peraturan dari International Federation, bukan kita buat-buat, termasuk BEL. Ya, ingat. Saya saran juga, Master, kalau untuk jadi kickboxing ini, jadi jangan dilihat hanya kickboxing, tapi bahasanya kan kick. Ya kalau kick kan ini kan bisa olahraga yang meng-kick, menendang, meng-kick gitu. Boxing berarti kan olahraga yang betul-betul memukul. Mukul aja. Boxing yang sifatnya memukul ya kita sih anggap hanya disiplinnya aja yang berbeda. Nah, saya sendiri kan berlatar belakang juga tinju dulu. Nah, jadi pas lah saya punya awalnya tinju dia kan. Tinju. Nah, jangan ragu-ragu lagi lah Master karena kickboxing ini keren dan memfasilitasi semua
olahraga Iya, cabur bela semua diri. justru kita nggak Gitu. antipati dengan olahraga lain. Iya. Misalnya kamu adalah pelatih taekwondo atau mungkin pengurus taekwondo, tapi Iya. kamu juga anggota PKBI itu nggak masalah ya Iya. kan, jadi saling isi aja. Saling isi dan Dan satu lagi kita sama seperti di Wako, Wako ada Wako amatir, kemudian ada Wako Pro. Kalau di kita ada PPKBI, ada namanya KX Pro, masih dalam satu wadah. Sama dengan Wako ya, jadi kita tidak pisah wadahnya, satu wadah, satu amatir, satu pro. Jadi yang amatir bisa main di pro juga seperti itu. Iya, Sama silang. seperti Wako, dan ini aturannya internasional. Iya. Oke, Oke, Master. ya terima kasih Mas Riani. Siap. Tos dulu, Os. Thank you. Oke, Os. terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kekeliruan atau yang kurang-kurang di sini. Kita hanya manusia, kita hanya berbagi sesuatu yang baik untuk teman-teman semua. Oke, kickboxing keren. Let's. Os.